Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel Fatani DN. Pada kesempatan kali ini saya ingin membuat salah satu video yang insya Allah berguna banget buat kita semua. Yaitu adalah kali ini kita akan membahas tentang mim sukun dan uh, macam-macam mat yang terdapat pada surat Al-Mulk ayat 27 sampai ayat 28. Nah, sebelum kita mulai, mungkin kalian bisa buka terlebih dahulu untuk surat Al-Mulk ayat 27 sampai ayat 28 untuk agar lebih jelas dan dapat memahaminya. Dan oke, langsung aja kita buka untuk uh, surat dari Al-Mulk ayat 27 terlebih dahulu ya. Yang pertama, kita akan bahas ya mat tobi atau mat asli yang terdapat pada ayat 27 ini. Jadi mat asli itu apa sih? Jadi mat asli itu adalah ketika ada tiga. Yang pertama adalah ketika fathah bertemu dengan alif. Yang kedua adalah ketika domah bertemu dengan waw. Dan yang ketiga adalah ketika kasroh bertemu dengan ya. Nah, jadi yang pertama adalah mat tobi'i. Jadi di ayat ini ada sekitar 6 mat tobi'i yang saya temukan yang terdapat pada ayat 27 ini. Yang pertama adalah di sini ada huruf mim dengan bertemu dengan alif. Ini adalah fathah bertemu dengan alif. Dan yang kedua ada domah bertemu dengan huruf waw yang terdapat pada ayat wujuhul ladzina. Nah, di sini ada domah bertemu dengan waw, dan yang ketiga ada di sini kasroh bertemu dengan ya di hulladzina kafaru. Nah, hulladzina kafaru. Nah, di situ ada kasroh bertemu dengan ya. Dan setelah itu ada lagi di wakilaha. Nah, wakilaha di sini ada kasroh bertemu dengan ya, seperti itu. Dan ada lagi di sini dzalladzi. Nah, fathah bertemu dengan alif. Dan yang terakhir terdapat pada hadzalladzi, zalladzi. Nah, di sini tuh ada kasroh bertemu dengan huruf ya. Nah, itu adalah mat asli atau mat tobi'i yang saya temukan di ayat 27 ini. Dan yang kedua, saya menemukan juga mat wajib mutasil. Mungkin mat wajib mutasil adalah terjadi ketika mat tobi'i bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat. Nah, di sini kalian bisa lihat aja mungkin di ayatnya. Falamma ra'auhu zulfatan wujuhul. Nah, di sini tuh ada mat wajib mutasil karena mat tobi'i yaitu adalah kasroh bertemu dengan ya, dan setelahnya adalah huruf hamzah. Jadi dibacanya adalah wujuhul. Nah, jadi di sini ada hukum mat wajib mutasil. Dan yang ketiga ada ikhfa syafawi yang berada di kuntum bihi tad'un. Nah, di sini ada di bagian bihinya. Kenapa? Karena ikhfa syafawi itu terjadi saat mim mati bertemu dengan huruf ba. Nah, di sini ada mim mati bertemu dengan ba. Kuntum bihi tad'un. Jadi kita bacanya dengan menahan suara mim dan mendengungkannya dengan hidung seperti itu. Jadi kuntum bihi tad'un. Nah, setelah itu ada juga di ayat 27 ini adalah mat sila qasirah yang terdapat pada ha. Mat sila qasirah terjadi apabila sebelum ha dhamir terdapat huruf yang berbaris hidup atau tidak mati. Nah, jadi bacanya tuh sepanjang 2 harokat. Jadi bihi tad'un. Nah, gitu. Ya, jadi mat sila qasirah itu adalah ketika huruf setelahnya adalah fathah atau kasroh seperti itu, guys. Dan dibacanya 2 harokat dan setelahnya bukan huruf sukun. Oke, jadi lanjut aja. Kita yang terakhir yang saya temukan ada mat arid risukun yang terdapat pada di akhir ayat
Jadi matahari sukun itu terjadi ketika mat tobi'i berada di akhir kalimat dan huruf terakhirnya dimatikan karena diwakofkan. Jadi tad'un. Nah, terdapat di bagian akhir ayat tersebut. Dan itu bacanya kalian harus sama ya. Oke. Nah, itu adalah ayat dari ayat 27. Nah, jadi bacanya itu falamma ra'awhu zulfatan si'at wujuhul ladzina kafaru wa qila hadzal ladzi kuntum bihi tad'un. Nah, itu adalah ayat 27 dari surat Al-Mulk. Oke, kita lanjut ke ayat berikutnya yaitu adalah ayat 28. Dan untuk ayat 28 yang bunyinya adalah Qul ara'aytum in ahlakaniyallahu wa man ma'iyya aw rahimana faman yujirul kafirina min azabin alim. Nah, di ayat 28 ini untuk hukum mim sukun dan hukum-hukum mat yang terdapat pada Al-Mulk ayat 28 ini saya kebanyakan bertemu dengan huruf matobi atau mat asli, dan untuk hukum mat itu cuma ada satu yaitu adalah mat arif sukun. Oke, kita bahas dari matobi terlebih dahulu dari ayat 28 ini. Yang pertama ada 7 ada 5 mat asli atau matobi yang terdapat di ayat 28 ini. Afwan. Nah, yang pertama ada di ayat Ar-Rahimana. Nah, Ar-Rahimana. Nah, Ar-Rahimana ini atau Ar-Rahiman. Nah, ini tuh terjadi ketika ini ada fathah bertemu dengan alif. Nah, dari itu yang pertama. Dan yang kedua ada di yujirul kafiri, yujirul. Nah, di sini ada kasroh bertemu dengan huruf ya. Dan yang ketiga ada terdapat pada kafiri. Kafiri. Nah, di sini ada di rina. Di sini ada kasroh bertemu dengan huruf ya. Dan ada juga di sini dan setelah itu yang terakhir ada di ayat 28 juga, dan itu di bagian azabin alim. Aza. Nah, di azanya itu ada fathah bertemu dengan alif. Aza. Nah, di situ ada fathah bertemu dengan alif. Oke. Nah, itu adalah mat tobi atau mat asli yang saya temukan di ayat 28. Nah, di sini ada juga mat arid lisukun yang terdapat di akhir kalimat. Nah, karena mat arid sukun terjadi ketika mat tobi'i berada di akhir kalimat dan huruf terakhir dimatikan karena diwakofkan. Nah, jadi azabin alim. Nah, seperti itu. Nah, mat arid sukun juga panjangnya tuh 2, 4, atau 6 harokat. Dan terjadi yang seperti saya sebelum bilangnya, terjadi jika huruf mat bertemu huruf mati karena wakof seperti itu. Dan harus sama panjangnya. Oke, mungkin sekian dari saya hukum mat dan hukum min sukun yang terdapat pada surat Al-Mulk ayat 27 sampai ayat 28. Semoga membantu. Jika saya ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.